Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rawahul Bukhari wa Muslim wa ba'du. Bapak saudara sekalian, shaimin wa shaimat, jamaah salat subuh yang tentunya semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di subuh yang ke-28 ya, atau yang di-10 terakhir ini, peningkatan itu semakin jelas kelihatan. Terutama jamaah tarawih itu makin bermaju. Ini peningkatan. Ada kemajuan sok ya. Yang tadinya penuh ke belakang bermaju. Kemudian masjid dan mushola itu meluas karena jamaahnya sedikit. Tetapi inilah sebetulnya istilahnya kalau kita itu ujiannya. Bukankah sebetulnya Ramadan itu adalah madrasah satu proses pembelajaran selama 1 bulan. Nah, yang berhasil itu nanti mendapatkan satu penghargaan, yaitu ketakwaan, al-muttaqin, menjadi orang bertakwa. Dan salah satu istimewanya di 10 terakhir itu adalah Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Apa sih dan kenapa jadi dikatakan istimewa? Dalam Islam sebetulnya baik ketika kita berbicara waktu, zamanun maupun tempat, wa makanun, tempat dan waktu itu sama. Tidak ada yang beda. Waktu itu mau hari Senin, Selasa, Rabu sampai Ahad sama. Kemudian mau siang mau malam sama. Tempat juga, mau di Indonesia, mau di Arab Saudi, mau di Malaysia sama. Tetapi ada yang membedakan kenapa ada waktu yang istimewa, ada waktu yang mulia, ada waktu yang justru sebaliknya, waktu yang tidak baik, waktu yang buruk, bahkan ada yang menyebutkan sial dan sebagainya. Sama tempat. Kok Nabi juga pernah mengatakan ada tempat yang sial, ada tempat yang baik. Yang membedakan itu sebetulnya bukan waktu dan tempatnya, tapi peristiwa apa yang terjadi di sana. Apa yang telah jadi di sana itu membuat perbedaan. Kenapa masjid dan musala itu menjadi tempat yang sangat istimewa, sangat mulia? Masjid dan musala dipakai untuk ibadah. Ibadahnya itu, coba kalau masjid nggak diibadahin, nggak disolatin, maka sama. Rumah juga, kenapa ada rumah yang mendatangkan kebahagiaan, ada rumah yang mendatangkan justru kesialan. Nah ini yang harus kita pahamin. Bukan rumahnya, tapi apa yang terjadi pada rumah itu. Mekah itu istimewa. Kenapa istimewa? Ada Ka'bah. Kenapa istimewa? Ada Nabi di sana lahir. Coba kalau Nabi di Indonesia, ya ada nggak Nabi orang Adil Bakti? Kan nggak ada. Kamu Pak. Ya. Karena Nabi orang Mekah, maka istimewalah Mekah itu karena Nabi. Bukan karena Arab Saudinya, tapi karena Nabinya. Dan kebetulan beliau adalah keturunan Arab, maka mulialah di sana. Dan kita pun memuliakan ya keturunan daripada Nabi itu. Nah, maka begitupun dengan waktu, ya. Malam itu malam yang mulia. Lailatul Qadar ay lailatul syaraf wa ta'zim, malam yang mulia dan malam yang agung. Kenapa? Maka jawabannya adalah salah satunya di antaranya di malam itu Allah menurunkan Al-Qur'an, mukjizat yang paling mulia. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang dia adalah menjadi petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, lalu menjelaskan, menjadi penjelas di antara segala petunjuk-petunjuk, wal furqan, dan pembeda mana yang hak, mana yang batil. Quran. Di antara sekian mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad, inilah yang tidak pernah lekang oleh waktu. Dia tidak terbatas oleh waktu dan ruang. Tempat tidak terbatas. Kalau nabi-nabi yang lain, Bapak Ibu, mukjizat yang Allah berikan hanya di saat mereka masih hidup. Tongkat Nabi Musa, beliau meninggal, wafat, nggak ada lagi. Apalagi misalnya semua nabi ya, semua nabi-nabi itu hanya pada ketika mereka hidup saja.
Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati hanya ketika masih hidup. Coba meninggal nggak bisa lagi. Wafat atau diangkat oleh Tuhan nggak bisa lagi. Nah, sedangkan Nabi Muhammad dikasihkan mukjizat Al-Quran itu sampai kapanpun. Bahkan ketika Nabi kita wafat pun Al-Quran masih menjadi mukjizat. Kenapa? Inna nazzalna dzikra, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, wa inna lahu wa nahnu lahu lahafizun, dan kami wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang akan memeliharanya. Jadi Allah yang menjaganya. Nah, ini yang pertama. Maka itulah kemudian persoalan utama adalah bagaimana kita sudahkah berinteraksi, sudahkah menjadikan dia pedoman, menjadikan dia sebagai pegangan, atau justru kita masuk dalam yang dikategorikan Nabi dalam satu cerita Al-Quran menceritakan bagaimana Allah menceritakan Nabi itu mengeluh tentang kaumnya, tentang kita. Ya Rabbi, kata Nabi, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, sesungguhnya kaumku itu dia berisi Al-Quran. Untuk semua kita bahkan dijadikan sebagai mahar kawin, berisi atau mungkin membaca. Ya, tadi cerita pas bola dibaca, berdarah dibaca. Tapi ternyata Al-Quran yang dibaca itu mahjura, diabaikan, kada dipedulikan hukum-hukumnya, bagaimana kita membacanya. Bahkan kadang-kadang hanya dijadikan bagus-bagusan, hanya dihafal tapi tidak diamalkan. Nah, kalau dulu saya tidak melarang, silakan menghafal tapi amalkan isinya. Kalau para sahabat itu dia tidak akan maju ke hafalan berikutnya kalau belum mengamalkan apa yang dia hafal. Ini kalahnya kita dengan para sahabat. Mereka itu akan naik hafalan ketika sudah menghafal sekaligus mengamalkan. Nah, kalau kita kan fokus pada hafalannya, ya nggak apa-apa lah sudah, tapi jangan sampai mahjura. Nah, ini pertama. Al-Quran yang mulia, istimewa, mulia, kemudian dia agung, diturunkan oleh Nabi yang mulia, diturunkan kepada kita. Yang kedua, malam itu ya. Yang kedua, kenapa dia mulia? Al-Quran yang mulia tadi Allah turunkan juga kepada Nabi yang paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, Allah menjanjikan, ini janji Allah, kepada siapa saja yang menghidupkan malam itu, karena qiyam itu qama yaqumu qauman wa qiyaman, itu maknanya juga bukan hanya sekedar melaksanakan tapi menegakkan, menghidupkan. Apa yang dimaksudkan menghidupkan situ? Ail amal fiha, yaitu beramal di dalamnya, minas sholati wat tilawah wat dzikir, baik salat, tilawah maupun zikir. Ya, salat berarti tarawih, witir, kemudian dia baca Quran, kemudian dia berzikir. Bukan begadang semalaman menghadang Lailatul Qadar sambil main dom, menghadang cukup dia main dom. Besok bepada ulun ustaz yang malam tadi bertamu dalam Lailatul Qadar. Iyalah inggih, di mana? Di Kelambu. Di Kelambu. Iyalah, ujung nah sahih. Biar pada percaya, coba nanti malam dapat ulun. Nampak bini ulun Lailatul Qadar, ujar bininya Lailatul Qadar. Bukan itu. Tapi dengan salat, dengan tilawah, dengan zikir, maka khairum minal amal. Lebih baik dia daripada amal itu fi alfi syahr, mendapatkan lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ini janji Allah. Janji Nabi apa? Tadi saya sebutkan. Man qama lailatul qadar imanan wahtisaban, dengan iman. Yang kedua, penuh perhitungan, evaluasi, ayatoliban wajhullah wa thawabu, hanya mencari ridha Allah lawan pahalanya saja, bukan yang lain-lain. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, ditutup. Ghufira itu ditutup. Bukan dihapuskan, boleh ya, ditutupin, dihapusin. Ghufira lahu baginya ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa nang dahulu. Dosa itu apa? Aib, cacat, celak. Hari ini kita itu mulia, atau kita dihormati orang lain, atau kita disegani orang lain, itu bukan karena kita nang terhormat, bukan karena kita yang mulia, tapi karena Allah mau menutupin aib kita. Coba kalau dibuka, Pak, ini cacat dosa kita itu dibuka, dan dosa itu sesuatu yang pasti malu kita. Dibuka Tuhan, tang sedikit aja. Orang yang tadinya hormat lawan kita, segan dengan kita, memuliakan kita, mungkin berbalik mencemooh, menghina, mencaci, memaki kita. Ketika dibuka aib itu. Maka hari ini ketika Allah masih menutup aib kita kalau kita mulia, itu bukan karena kita nang mulia. Maka itulah orang terbaik itu bukan orang yang suka melihat kesalahan, keburukan orang lain, tapi dia mencoba untuk melihat, bercermin tentang keburukan dan kesalahan dia, bukan orang lain yang dia lihat. Nah, kita tuh kan gampang menyalah-nyalahkan orang lain, tapi bagaimana kita? Enggak pernah. Ini ya dalam dakwah juga kadang-kadang begitu. Mun orang lain yang disalahkan, pas terkena seorang, coba kadang-kadang kalau orang lain disalahkan, kena kita atau anak kita atau keluarga kita, bagaimana? Masalah amalan juga kadang-kadang, oh begini-begini, tapi pas sudah kena inya atau keluarganya, susah dia, ya susah untuk menyalahkan. Nah, orang lain disalahkan gampang banget. Oh, sampaikan yang benar walaupun pahit. Wa in kana murran walaupun pahit. Iya, pahit bagi inya, bagi kamu kada.
Yang mana? Latu-latu yang menyembah orang malah sakit telinga. Nabi itu kenapa diterima? Karena Nabi itu ketika berdakwah, ketika menegur pun beliau menegurnya dengan cinta. Kalau kita dengan nafsu duluan, Pak, dengan kebencian duluan, memandang orang itu salah terus, makanya hamuk. Wah, itu nggak sesuai dengan amalan Nabi misalnya. Ya kalau nggak sesuai kita benahi dengan cara Pak mencintai dia dulu. Maka kalau kita mencintai, Buya Hamka mengatakan kalau hati yang berbicara maka hati akan menyambut. Kalau hati kita benci dulu akan benci juga. Makanya menegur Nabi dengan cinta, bukan dengan nafsu, bukan dengan benci. Nah, makanya disitulah kemudian kemuliaan itu bukan karena kita yang mulia. Nah, lalu Bapak dan Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang menyebabkan dia menjadi malam yang mulia. Nah, kemudian di saat berbicara tentang tanazzalul malaika, bahwa di malam Al-Qadar itu malaikat-malaikat turunnya. Malaikat-malaikat itu turun. Ruh disebutkan roh di sana adalah Jibril juga ikut. Allah alam ya. Yang jelas malaikat dulu yang nyata. Malaikat turun, tapi sebagian menyebutkan bahwa Jibril pun juga ikut di dalamnya. Itu punya misi ya. Sebagian ulama menyebutkan ada misi. Bahwa malaikat-malaikat itu sebetulnya merindukan, yang menjejali bumi, bahkan mungkin jumlahnya banyak, lebih banyak daripada kita ya, sesak di bumi, dan mereka bertugas juga untuk mengatur urusan kita, masalah rezeki, masalah umur dan seterusnya, hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup kita juga di sana diatur. Nah, ketika berbicara tentang itu, maka malaikat punya misi, yang malaikat tuh pengen melihat, dan semua itu kayak semacam apalah, kalau kita ini heboh kalau melihat hal-hal yang hanyar kan. Maka begitu juga yang tidak pernah kita lihat. Kalau orang kota tuh sibuk mau ke gunung, mau ke pantai. Kalau orang pantai, orang gunung sibuk mau ke mall, kan gitu. Karena nggak pernah lihat. Nah, malaikat kalau bicara tentang sholat, di sana juga sholat, bukan sesuatu yang perlu untuk dilihat lagi. Kalau kita puasa, malaikat nggak makan. Ya, kalau kita sujud, malaikat sampai kiamat sujud. Ada tugas yang sujud kan? Banyak. Kalau kita ruku, ada malaikat yang juga tugasnya ruku, ya. Sepanjang sampai kiamat juga. Kalau kita itu bersalawat, malaikat juga bersalawat. Apa yang tidak pernah dilakukan? Tawaf misalnya, tawaf. Oh, di dunia kita ada tawaf di Mekah. Oh, di atas juga ada tawaf. Malaikat juga tawaf. Loh, ada nggak amalan penduduk bumi ini yang di langit nggak pernah ada? Ternyata ada. Dan ini malaikat nggak bisa. Sehingga malaikat melihat barang nih. Malam itu apa yang digawi? Ini kunci kenapa mereka datang, dan dan kepada siapa datang, maka kuncinya di situ kalau kita ingin malaikat datang ke kita. Jadi kalau kita kan biasa dikait-kaitakan nang kesah langit lah, belah apalah macam-macam. Kemudian melihat ini, melihat itulah. Itu hal-hal yang saya bukan menafikan. Boleh jadi iya, tapi itu pengalaman rohani yang tidak bisa dijadikan patokan. Antara pengalaman rohani si A, si B itu beda. Dan itu hanya pada makam-makam tertentu saja Allah berikan. Karena kalau dibuka, gila Pak. Dan anehnya setiap tahun cuma satu aja dapat. Yang anehnya lagi orang kita aja, Pak Muntai, Barabai, bati-bati, dan dapat seigung aja. Di Arab ada dapat dah. Nang syekh-syekh di sana, kan aneh. Lalu nang memadahkan tuh sebetulnya juga yang tahu wali, ya wali juga gitu. Berarti minta berkat wali juga. Ya udahlah, saya tidak memperdebatkan wali kewalian siapa-siapa, karena memang itu hak mereka untuk mengaku sebagai apa aja. Tapi persoalannya itu tidak bisa kita jadikan patokan. Kan ada orang handal bakti dan dapat nih, siapakah dia dapat ini dapat jam malam tadi. Datangan orang baik membawa banyu, minta banyu lawan sidin. Guru aja. Jadi guru. Asalnya jualan aja misalnya kan, datang banyak hibah ke sana. Loh, saya tidak menafikan ya, dan saya nggak berani juga mendustakan hal-hal seperti itu. Tapi kita punya akal, kita punya pikiran, kita punya logika. Orang yang mendapatkan malam Al-Qadar itu cirinya itu pertama ketakwaannya meningkat. Tauhidnya bertambah kuat. Ya, akhlaknya makin bagus. Dan dia mampu menyimpan rahasia ketuhanan. Bukankah melihat hal-hal yang gaib itu adalah rahasia ketuhanan yang tidak boleh dibuka? Nggak boleh dibuka itu. Kalau dibuka berarti kita membuka rahasia Tuhan. Itu nggak boleh dibuka. Nah, tapi lah jadi lupa aja orang lain. Nah, ini sangat bersalah juga kita. Nah, Bapak dan Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua. Yang pertama, amalan penduduk bumi yang kada suah digawi di langit itu adalah zakat, infak, dan sedekah. Kada suah nih. Adalah pian pernah mendengar sekali barang, mendengar sekali aja. Malaikat Jibril berzakat lawan Mikail. Mikail nah unda berzakat 2 nyawa, terimakan zakat unda, kada suah. Atau berimpak.
Berinfak lawan Israel pulang. Bersedekah lawan Israfil. Nah, bersedekah dunia kan ada. Di langit itu berzakat, berinfak, bersedekah, di mana ada di bumi? Ini nih malaikat akan melihat bagaimana si kaya datang lawan si miskin. Jangan kebalik ya. Yang miskin datang kepada yang kaya itu kebalik. Konsep Islam itu nang sugih mendatangi yang miskin. Ini terbalik, yang miskin datang atau yang sugih mau umum makan. Aku berzakat, ada banyak pang, 1.000, 5.000. Tapi nang datangnya, waduh, sampai berjajal-jajalan, berjajak-jajakan, ada nang siup, bahkan ada nang mati. Zakatnya banyak. Tapi kalau nang sugih mendatangi, di sana pulang disampaikan, oh itu sugih beneran, oh itu dermawan. Akhirnya Pak tersebar berita, lalu akhirnya, oh ini ya khawatir. Ujung-ujungnya apa? Tahun 2024 calon, misalnya kan mencalon. Itu aja. Selesai dicalonkan hilang. Ini yang jawab orang tua. Apa beda pilkada lawan pilkabe di situ tuh? Kalau pilkabe mun kada ingat jadi. Kalau pilkada mun jadi kada ingat. Nah, ini nih. Ya Allah, itu bedanya. Sebelum jadi wah, dibagi-bagi kekuatan gitu. Banyak jadi. Wah, ini mulai ini sudah panas. Politikan kita mulai panas sudah. Ya, berataan hati-hati benar, jangan sampai terprovokasi, jangan sampai kita ikut ujaran kebencian, berita-berita hoax. Hanya karena kebencian dengan siapapun, buang kebencian itu ya. Nah Bapak Ibu, karena ini kondisinya adu domba Pak, pecah belah. Umat Islam nih mudah gampang benar dia adu domba. Lagi saya khawatir nanti jubah-jubah mengatasnamakan agama ini, hati-hati banget. Jangan ketipu kita dengan jubah-jubah atas nama agama. Tetapi kalau mau juga silahkan atas nama agama itu, tapi jangan di dalamnya ada kebencian tadi. Tapi ya, saya khawatir jubah-jubah atas nama agama nih. Ya, di satu sisi memang agama juga perlu, tapi sisi lain jangan dijadikan dia sebagai bahan untuk mempolitisasi. Karena hancurnya kita, munculnya Syiah pun itu adalah karena kondisi politik. Karena politik semua. Ya, pecahnya kita juga karena politik. Maka itulah kemudian perlu jaga-jaga nih. Nah, maka konsep yang sejatinya Islam itu nang sugih datang lawan yang miskin. Oh lain Pak. Coba kita nih berduit datangin orang kita julungi, kalau bisa melihat orang lain macam-macam, itu beda dengan orang datang ke kita, itu beda perasaan. Nah, jadi kalau hendak malaikat melihat kita langsung datang dan menamui kita, maka berzakat, berimpak, bersedekah di 10 terakhir ini. Dan sehingga ada yang bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, bolehkah kita mengeluarkan zakat mal itu berdahulu walaupun belum sampai haulnya, nisabnya sampai? Maka kata Imam Ahmad silahkan untuk mengambil keutamaan bulan Ramadannya. Nah, yang kedua, yang kadada di langit itu adalah orang yang berdosa. Nang banyak pendosa itu kan di bumi. Di langit kadada. Adalah pian pernah mendengar suah sekali aja malaikat Israel tuh tersalah mencabut nyawa. Israel aja Tuhan, siap Tuhan. Cabut nyawa Mbah Adul. Tercabut nyawa Mbak Ahmad, begaan, baju sama, kopiah sama, tak cabut. Maka mati ini kan gampang-gampang. Kan ada berita bagaimana Nabi Musa ditanya, ya ahwanal anbiyal maut, wahai Nabi yang paling ringan matinya, kaifa wajadtal maut, bagaimana rasanya mati? Ujar Nabi Musa, yang kayak kambing dikuliti hidup-hidup. Kemudian seperti cambukan, ada yang mengatakan 300 pedang, 700 pedang, sakit banget. Jangankan roh dicabut Pak. Nih kuku kita nih cabut, pian bulik kaina ambil tang cabut kuku batis pian. Nyaman kada? Lah, isuk pakai salah dulu, nyaman kada? Apalagi aku menang menyatu mulai dari lahir tuh sampai usia 80 70 dicabut, waduh sakitnya bukan main. Tersalah menyebut nyawa itu bahaya, Pak. Bulik kan? Kali nyaman mati sudah orang bulik pulang. Nabi itu kata lagi bulik. Sakit, Pak. Yang bukan percaya pengen coba mati aja langsung kayak rasanya mati kan sakit. Nah, yang banyak berdosa itu apa di bumi? Maka malaikat merindukan orang yang sungguh-sungguh merasakan diri itu punya dosa. Allah minta ampun Allah. Rintihan pendosa lebih Allah cintai di malam itu daripada gemuruh suara tasbih. Sehingga dalam satu riwayat ada sahabat bertasbih, berzikir agak nyaring. Pas itu berkebetulan malam Al-Qadar, Nabi keluar. Nabi ambil debu, Nabi lemparkan, rendahkan suara kalian. Karena kalian tidak memanggil Tuhan yang tuli atau tiada. Dengan tetap kita tidak harus menyalahkan mereka yang berzikir misalnya, karena gini, saya selalu bilang gini, ada yang kadang-kadang fikih misalnya itu disampaikan langsung tanpa, kan orang awam tuh gini Pak ya, kalau betakun tuh betakun tuh biasanya
apa gawian amalan yang baik nang langsung aja. Kalau usah pakai dalil, orang awam gitu. Sehingga imsak pun 10 menit sebelum subuh. Padahal sebetulnya ya kita paham sekarang yang namanya imsak itu subuh, udah itu kita pakai. Tapi kadang-kadang kita menyalahkan, oh itu pembodohan umat. Bukan kayak gitu. Kadang-kadang umatnya juga nang hendak langsung ulun minta ampun gawein pin jadi gua aja. Bukan apa kan jadi. Nah, jadi disitulah kadang-kadang kita juga harus bijaksana melihat ya. Nah, sama dengan kadang nyaring. Saya melihat di sana ada tarbiyah. Ada pendidikan bagi anak-anak. Tapi di sisi lain, di saat ada orang lagi ibadah, lagi sholat apa sebelah Quran pun jangan kita nyaring. Orang lagi sholat. Dan kayak tadi pas sebelah berkesan mengaji berdarah. Sementara ada orang sholat, rendahkan dulu. Itu yang harus kita bijaksanai. Tapi kita nggak bisa langsung, oh nggak boleh segala macam, pelan-pelan. Karena nggak bisa langsung ditegur dengan cara kayak gitu, biasa orang akan bereaksi. Nah sama juga ini. Maka ini para sahabatnya. Maka jangan Nabi rendahkan. Karena gini, malaikat sebetulnya di malam Al-Qadar itu yang dirindukan malaikat adalah rintihan para pendosa yang meminta ampun. Karena di malam itu Allah lebih mencintai rintihan pendosa daripada gemuruh suara tasbih di malam itu. Nah maka Aisyah bertanya dengan Nabi, ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadar? Apa pendapat pian jika ulun tahu di malam Al-Qadar ma aqulu fiha, apa nak ulun baca? Lihat apa jawab Nabi. Quli Allahumma innaka afun, ya Allah sesungguhnya engkau Maha Pengampun. Allah engkau Maha Pemaaf ya Allah. Tuhibbul afwa, kau mencintai orang yang minta maaf ya Allah. Betul-betul kita nangis di tengah malam sendirian. Karena malaikat hanya mendatangi orang yang sendirian, dia merintih kepada Allah, ya Rabb, Allahumma innaka afun, ya Allah kau Maha Pemaaf, Maha Pengampun, tuhibbul afwa, kau mencintai orang yang meminta ampun. Fa'afwani, maka ampunakan ulun, maafkan ulun. Dibaca 10 malam terakhir ini, maka itulah nanti yang akan didatangin oleh malaikat. Jam 6 sudah barangkali ini yang ulun sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.